Saya mau cerita ya mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita, khususnya orang dewasa. Karena orang dewasa itu sebenarnya cukup complicated ya untuk menjalani hidup ini ya. Ceritanya seperti ini ya, saya punya teman ya, dia seorang karyawan di salah satu perusahaan, cukup besar sih perusahaannya, di perusahaan di Jawa Timur ya. Kalau saya sebut perusahaannya mungkin sudah ada yang tahu lah, pasti ada yang tahu lah. Makanya saya tidak akan sebut perusahaannya dan saya anggap perusahaannya cukup besar dan cukup terkenal. Nah, dia sudah lama bekerja di situ, kurang lebih 15 tahun. Gitu ya. Dia sudah jadi karyawan tetap dan di rumahnya juga dia punya usaha sampingan. Cukup mapan kan ya kalau hidupnya seperti itu. Nah, di suatu waktu perusahaan itu ada titik di mana perusahaan itu sedang turun performanya. Penjualannya juga sedang turun. Maka ada beberapa karyawan yang bukan karyawan tetap sih, karyawan kontrak yang dirumahkan. Nah, teman saya ini tidak termasuk PHK, dia masih bekerja di situ. Cuman ya, dia pindah bagian. Dulunya sih dia di bagian QC ya, quality control di sebuah perusahaan, tapi sekarang dia pindah ke produksi. Ya. Setelah pindah ke produksi, dia kerjanya mungkin nggak karu-karuan ya kan. Jadi sampai 12 jam, bahkan hari libur pun kadang masuk ya kan. Dan anehnya perusahaan sebesar itu menurut saya ya, kalau menurut saya sih dalam bekerja kalau sampai 12 jam dan hari libur masuk, pikir saya gajinya kan sangat luar biasa kan ya. Tapi kenyataannya apa? Ternyata lemburannya itu tidak langsung dibayar. Istilahnya seperti ada disimpan gitu ya. Disimpan di sewaktu-waktu, jadi sampai berapa jam, 40 jam, dan nanti juga tidak bisa langsung dibayarkan jadi uang gitu. Tapi nanti bisa ditukarkan waktu hari libur itu atau ditukarkan di hari pengganti lain gitu. Nah, ini kan konyol gitu ya. Dan anehnya ini di perusahaan yang cukup lumayan terkenal lah, tapi walaupun terkenal dia juga ada hal-hal semacam itu, ya habis pikir ya. Jadi dia sebenarnya juga bingung ya kalau seumpama dia mau resign sebenarnya sudah nggak betah sekarang ya. Dia mau resign karena dia udah bekerja 15 tahun, mungkin hampir 20 tahun, pasti pesangonnya juga sedikit kan ya. Tidak seperti kalau dia PHK. Tapi kalau tidak resign, dia capek sendiri karena dia di rumah juga ada beberapa usaha sampingan. Karena memang kita bekerja itu tidak apa-apa kalau seumpama tidak ada kerjaan sampingan, asalkan di kerjaan utama bisa mencukupi semua kebutuhan worth it dengan waktu dan effort yang kita keluarkan di perusahaan tersebut. Ya, misalnya lembur 12 jam ya, nanti gajinya besar. Jadi intinya gini ya. Jadi selama kita bekerja menukarkan waktu ya, kita punya waktu dan ditukarkan untuk menjadi uang ya. Selama itu juga kita tidak akan bisa berkembang karena waktu yang ditukarkan. Beda kalau kita bekerja, kita menukarkan kualitas gitu. Kualitas kita ditukarkan dengan sejumlah nilai dan kita dibayar berdasarkan kualitas gitu. Tidak apa-apa lagi kita bekerja secara waktu, menukarkan waktu kita untuk dapatkan sejumlah uang gaji, tapi minimal kita harus punya mimpi gitu ya. Suatu saat kita bekerja sesuai dengan kualitas kita. Gitu. Karena memang waktu itu hal yang paling berharga di dunia ini sebenarnya menurut saya sih ya. Karena memang ada pepatah mengatakan waktu itu lebih berharga dari emas ya. Tidak bisa diputar, tidak bisa dibeli ya. Karena itu beruntunglah bagi teman-teman yang bekerja, yang setiap bulan dapat penghasilan, tapi masih bisa mempunyai waktu yang banyak untuk mengembangkan diri di luar pekerjaan. Beruntunglah. Jadi manfaatkan waktu tersebut untuk benar-benar mengembangkan diri itu. Jadi suatu saat jika Anda sudah berkembang menjadi lebih baik ya, mungkin nanti suatu saat Anda bisa menurunkan kualitas diri Anda menjadi sebuah nilai dan menjadi sebuah uang ya kan atau pendapatan yang sebanding dengan kualitas Anda.